Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fistania Adipati Marani. Baiklah, pada hari ini saya akan menampilkan percobaan konvolusi diskrit dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Berikut percobaannya. Baiklah, ini percobaan pertama. Kita akan membangkitkan sinyal diskrit ya. Kita gunakan di sini fungsi function di sini yaitu x sama dengan unit eksponensial ya. Berarti di sini kita akan membangkitkan sinyal eksponen dengan n sama dengan N sampai dengan N1 ditambah N2, lalu kita buat nilainya dari 0 nah. Jadi inilah teman-teman cara kita untuk menghasilkan operasi sinyal diskrit. Jadi operasi sinyal diskrit adalah suatu sinyal yang hanya ada pada waktu tertentu saja. Nah, begini bagaimana percobaannya. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konvolusi sambil kita mengetik coding ini ya, atau fungsi pada bahasa C. Jadi konvolusi itu terjadi pada sinyal waktu diskrit ketika proses perkalian antara sinyal masukan Xn dengan sistem Hn. Proses konvolusi antara sinyal masukan Xn dan sistem Hn akan menghasilkan sinyal keluaran yang disebut dengan Yn, sehingga sinyal keluaran dapat dituliskan persamaan matematikanya. Lalu konvolusi dua sinyal ini direpresentasikan secara simbolik. Setelah simbolik kali. Jadi simbol konvolusi itu adalah kali atau bintang di atas. Telah sebagai simbol melambangkan kedua konvolusi waktu kontinu dan waktu diskrit. Pada proses konvolusi, integral inisialnya masukkan Xn diubah notasinya menjadi K dengan nilai yang tetap, sedangkan Hn diubah menjadi Kn, yaitu mengalami pencerminan terhadap sumbu n sama dengan 0 dan kemudian digeser untuk selang waktu yang ditentukan. Itulah yang disebut dengan konvolusi. Sekarang kita akan lagi ya. Nah, selanjutnya kita buat Xn-nya ya. Kita kasih X label dan Y labelnya. Lalu kita akan menghasilkan sebuah output. Kita save terlebih dahulu, menghasilkan M-file, bentuk M-file yang supaya bisa kita panggil secara langsung nantinya. Tadi kita save dengan nama unit eksponensial. Jadi pada percobaan ini kita akan menampilkan sinyal eksponen ya. Eksponensial dalam diskrit. Kita masukkan nilai yang kita butuhkan. Dan inilah hasilnya. Ini hasil sinyal cuplik satuan ya, yang berbentuk eksponensial. Nah, itu adalah nilainya. Baik, sekarang percobaan selanjutnya. Yang selanjutnya ini merupakan fungsi sama seperti tadi. Lalu di sini kita buat fungsinya sama ya seperti tadi, K dan N1 dan N2. Lalu di sini kita buat N-nya sama dengan N1 dan N2.
Di sini kita buat ya, n dan k-nya tergeser berapa kali, n di situ sebagai nilai dalam pergeserannya. Kita buat keterangan di sini ya. Sehingga ketika sudah sampai sini kita save dulu, kita buat lagi dengan m filenya, kita save kembali, lalu kita panggil fungsinya. Kita hapus terlebih dahulu dengan fungsi clear, lalu kita panggil ya, kita klik di sini unit stem, unit rem atau stem, sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini pada percobaan unit rem tadi ya, kita ubah bilangannya supaya bisa melihat. Nah, ini pergeserannya. Inilah hasilnya. Ya. Baik, ini percobaan ketiga, yaitu membangkitkan. Tadi kita sudah membangkitkan nilai eksponen, lalu rem. Sekarang kita akan membangkitkan sinyal konvolusi dari Baiklah, selanjutnya kita akan membuat pembalikan sinyal ya, atau pencerminan sinyal yang sudah kita buat tadi. Caranya sama seperti tadi, namun yang membedakannya adalah terdapat pada rumus ya, rumus pada MATLAB ini. Kita lihat bagaimana sinyalnya bisa dibalik ketika menggunakan suatu fungsi.
Lalu ketika sudah selesai, kita simpan kembali dengan format M-file, kita save ya. Sini kita save dan kita panggil. Dan kita isi nilai yang kita inginkan. Sehingga hasil yang didapat seperti sini. Di atas adalah sinyal unit step dan pembalikan sinyal unit stepnya seperti itu. Atau cerminan ya, cerminan dari sinyal unit stepnya. Baiklah, sekarang kita akan coba lagi membalikan sinyal cuplik kembali ya. Sini dengan rumus yang berbeda dan bentuk sinyal yang hampir sama, serupa, namun berbeda rumusnya. Kita balikan lagi atau kita cerminkan kembali sinyalnya. Kita gunakan fungsi function dan pembalik sinyal cuplikan satuan. Sini. Lalu kita kasih N1 dan N2-nya. Jadi pembalikan sinyal, bedanya pembalikan sinyal dengan konvolusi adalah ketika kita menggunakan konvolusi maka kita membutuhkan pergeseran, yaitu fungsi K yang dibutuhkan. Namun ketika kita hanya membalikan sinyal, yang difungsikan adalah N-nya. Lalu setelah itu kita save kembali dengan format M-file. Lalu kita panggil kembali, sehingga menghasilkan output seperti ini. Nah, nilai. Baiklah, selanjutnya percobaan yang selanjutnya yaitu membangkitkan sinyal kembali, pembalikan sinyal lagi ya. Di sini kita akan membalikan sinyal eksponensial. Jadi kita cerminkan sinyalnya, sinyal eksponennya.
Setelah seperti ini, maka langsung saja kita save kembali. Kita save, lalu kita buat namanya, lalu di sini kita panggil kembali, fungsi yang telah kita buat tadi, yang telah kita simpan ya. Kita hapus dulu, lalu kita buat pembalikan sinyal eksponensial. Sehingga akan menghasilkan output yang seperti ini. Jadi inilah output dari sinyal eksponensial yang telah kita cerminkan ya. Yang tadinya berada di bawah, sekarang berada di atas. Lalu selanjutnya, baiklah percobaan yang selanjutnya, kita akan menggunakan function kembali. Jadi pada percobaan yang kali ini kita akan membangkitkan sinyal rem dan juga pembalikan sinyal rem ya. Seperti ini. Sehingga output dari sinyal rem atau sinyal random seperti ini. Nah, inilah output dari sinyal random atau rem ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba sinyal yang lainnya. Sini ya, kita akan coba simpan terlebih dahulu. Dan gini akan coba pembalikan sinyal diskrit ya. Sinyal diskrit yang memiliki banyak sinyal. Penjumlahan sinyal ya.
Sehingga pada percobaan ini akan menghasilkan output yang seperti ini. Kita menghasilkan 3 sinyal. Sinyal yang pertama adalah sebagai input ya, sinyal kedua juga input, dan penjumlahan sinyal 1 dan 2 adalah output dari penjumlahan sinyal ini. Nah, pada percobaan selanjutnya ini kita buat sinyal konvolusi ya. Nah, kita lihat seperti ini. Lalu kita mainkan, kita simpan terlebih dahulu sinyal konvolusinya. Ya, kita simpan terlebih dahulu. Lalu nanti kita panggil ya setelah itu. Ini kita simpan dengan sinyal konvolusi. Lalu kita save di sini. Dan kita panggil di sini sinyal konvolusinya. Sinyal konvolusi di sini merupakan proses sinyal diskrit. Ya, sinyal diskrit yang tergeser itulah yang disebut dengan sinyal konvolusi. Ini kita buat pergeserannya adalah bernilai dengan 10 ya. Kita coba dengan panjang gelombang 10 ya. Lalu lebar pulsanya seperti ini. Dan inilah hasilnya dari konvolusi. Terlihat sekali ya jika sinyalnya berjarak atau tergeser. Baiklah, ini percobaan kedua ya. Percobaan kedua pada sinyal konvolusi. Kita masukkan panjang gelombangnya. Di sini saya menggunakan panjang gelombang 10 dan ini merupakan hasilnya. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Pada percobaan kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.